wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, selamat siang. Selamat siang. Ya, mohon maaf jika kami mengganggu waktunya. Bisakah Akang meluangkan waktu sebentar? Mangga silakan. Kami siswa-siswi dari Negeri 1 Cikolongwetan ingin mewawancara Akang seputar sayuran yang ditanam. Boleh. Apakah bisa dimulai? Mangga silakan dimulai ya. Baik, terima kasih Kang. Mohon maaf, izin bertanya dengan Akang siapa? Nama saya Ahmad Salehuddin. Boleh disebut Kang Ahmad atau Kang Oleh ya, silakan. Ahmad Salehuddin. Dari Kampung Pinang Siang, RT 02, RW 13, Desa Rende, Kecamatan Cikalongwetan. Baik, kira-kira sayuran yang Akang tanam itu jenis sayuran apa? Sayuran yang kita tanam itu setiap bulannya itu berbeda tanam jenis ya. Ada pakcoy, ada selada bokor, selada hijau, selada romaine, kemudian ada kangkung, caisim, bayam merah, bayam hijau. Itu tergantung dari pesanan customer atau pelanggan yang di daerah kita. Kalau bulan ini kita tanam pakcoy ya, pakcoy yang nanti di kebun satunya lagi itu khusus untuk kangkung ya. Terus kalau ditanya ini masalah pertanian ini ada bedanya sih nggak, pertanian yang di konvensional atau di tanah dan ini sistemnya menggunakan sistem hidroponik. Tahu nggak sistem hidroponik? Tahu ya. Kayak intinya sih kalau sistem hidroponik itu medianya semuanya air ya. Tidak menggunakan tanah. Nah betul, nggak menggunakan tanah itu ya. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya ya Kang. Selanjutnya, sayuran yang Bapak tanam itu jenis sayuran pakcoy ya Kang? Iya, pakcoy atau hidroponik. Sarana produksi apa atau bahan apa saja yang digunakan untuk sarana penanaman sayur pakcoy? Kalau untuk bahan sebenarnya di sini kalau hidroponik itu lebih menekankan ke ada medianya, kemudian air, kemudian menggunakan nutrisi atau pupuk ya. Biasa kalau di tanah kan pakai pupuk ya. Nah, sama yang menggunakan sistem hidroponik juga menggunakan pupuk. Namanya yaitu nutrisi AB. Kalau orang hidroponik sebutnya AB mix ya. AB mix. Kemudian medianya itu pakai busa. Busa ya, busa khusus namanya busa rokul. Bisa juga pakai busa apa ya, yang penting kita mah pakainya busa rokul biar bagus nanti pertumbuhan gitu. AB mix dan busa rokul. Kalau misalkan tanam sayuran hidroponik tidak menggunakan AB mix itu nanti tumbuhnya nggak maksimal. Bisa aja pakai misalkan ada yang lain, contoh air kencing apa kelinci dan lain, cuman nanti hasilnya beda sama AB mix ya. Nanti kita tunjukin apa pupuk jenis AB mix itu seperti apa. Baik, terima kasih. Teknik budidaya yang digunakan untuk tanaman itu hidroponik Ya, kan? hidroponik. Cara membudidayakan sayuran hidroponik itu bagaimana? Kalau untuk cara budidayanya itu pertama ada tahap penyemaian ya. Jadi benih yang masih ada dalam kemasan itu kita buka, kita semai selama kurang lebih 7 hari. Setelah itu kalau habis semai 7 hari masuk ke penanaman peremajaan ya. Kalau bisa dilihat itu masih pada pendek, itu namanya benih yang masih dalam proses peremajaan sekitar 1 mingguan. Jadi dari penyemaian 1 minggu ke peremajaan 1 minggu dan nanti langsung masuk ke produksi. Nah yang udah gede-gede ini udah siap produksi sekitar ada 2 minggu lah di PVC atau paralonnya ya. Jadi kalau dikalkulasikan atau dihitung dari penyemaian sampai ke produksi atau panen itu sekitar 1 bulanan atau 4 minggu ya, gitu. Lumayan lama ya. Sebenarnya kalau bahasa mah itu lebih lama di tanah gitu. Kalau ini sebenarnya mempercepat dan kita jadi mengukur karena rentan tidak mudah diserang oleh hama. Itu sahabat teman-teman bisa lihat ini perbedaannya kalau sayuran yang ditanam di hidroponik itu kualitasnya lebih oke, rasanya lebih enak dan penampilannya lebih cakepnya. Iya. Ya. Baik, kan kira-kira kesulitan apa untuk membudidayakan tanaman sayur yang menggunakan hidroponik? Kalau dibilang sulit itu tergantung ya, karena setiap sayuran itu pasti ada kesulitannya.
yang paling mudah itu sebenarnya kangkung ya. Nah, kalau kita ngebahas secara umum, sulitnya itu kita ketika mengontrol hama. Nah, kalau udah diserang hama, ya hama itu lumayan kita pengontrolnya susah. Kemudian dalam hidroponik itu ada penyerangan penyakit virus, pitium atau jamur ya. Kalau misalkan sistemnya salah dan penanganannya salah, satu saja tanaman yang terserang jamur putih itu langsung cepat menyebar ke yang lain karena kan irigasi atau sistem mengalir air. Jadi kalau satu mudah ke tular ya ke yang lainnya mudah sekali ya. Ya itu aja sih penanganan hamanya, hama atau virus ya. Kayak gitu sih dalam sistem hidroponik. Caranya bagaimana ya, kita harus terus perbanyak ilmu atau pengetahuan, trial error atau uji coba mengenai sistem hidroponik. Pasti kalau awal banyak kegagalannya kayak gitu sih. Baik, terima kasih. Alasan apa memilih jenis tanaman sayur Kalau alasannya kita kan membahas apa yang mudah dijual gitu kan, apa yang mudah dijual ya udah kita sesuaikan dengan pasar di sekitar kita yang mudah atau diserap sama konsumennya pengennya apa ya, kita kan analisa dulu. Oh ya udah, musim sekarang pakcoy, musim kemarin kangkung. Kalau misalkan tiap produksi itu terus-terusan kangkung pasti bosan kayak gitu ya. Nah, jadi kita disesuaikan dengan permintaan pasar kayak gitu. Kalau mintanya pakcoy ya sudah pakcoy kayak gitu. Ini dari akang-akangnya ada ada pertanyaan? Tidak ya, cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terus kalau kita ngebahas tentang alasan ya, ini kita ngebahas tentang alasan saya kenapa mendirikan pertanian sistem hidroponik di Kampung Pinang Siang ini, yaitu karena memang kepedulian saya terhadap daerah ini, khususnya pemuda pemuda sekarang itu kan, kalau kita ngebahas pertanian, pemuda itu pasti jadi kurang minat ya, betul nggak? Ilfil gitu, nah sih tatanian gitu, kekotoran gitunya, bebolokotan, hararideng gitu. Sebenarnya memang kalau misalkan saya dulu tawarkan pertanian di tanah itu ke pemuda, itu malah mereka pada nggak mau ya. Terus kita pendekatannya karena pemuda itu suka teknologi, betul nggak? Betul ya. Kalau karena suka teknologi ya sudah kita tawarkan sistem pertanian yang basis teknologi. Nah ini sistem hidroponik kayak gitu. Jadi ingin menyebarkan bagaimana si para pemuda-pemuda daerah sini mereka cinta akan pertanian gitu. Jadi jangan sampai tidak ada petani-petani yang dari kalangan muda, betul nggak? Makanya ini ada jawaban solusi terbaik untuk saat ini gitu kan. Nah itu alasannya. Terus untuk pendirinya hidroponik di sini itu sudah hampir 2,5 tahun, dimulai dari tahun 2020. Sudah ada 4 titik, ya 4 titik yang di RT 2, RT 3, RT 1, kemudian di Ciarasas ada, dan yang paling besar tuh di Tugu Nanas itu sekitar ada ribuan ya, ada sekitar 7.000 lubang, artinya ada ratusan paralon ya. Jadi kalau bisa kalipan itu bisa kintalan. Nah itu sih. Terus positifnya alhamdulillah para pemuda seiringnya waktu mereka pada ingin mengikuti dan membudayakan sistem hidroponik seperti itu. Itu cuma sharing aja ya teman-teman. Baik Pak, terima kasih atas waktu